Lalu untuk yang poin selanjutnya atau yang poin terakhir ini ada PPN ya teman-teman. Kalau untuk PPN atau pajak pertambahan nilai ini adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN ini adalah para penjual. Namun untuk pihak yang berkewajiban membayar PPN ini adalah konsumen akhir. Lalu objek PPN ini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama ada penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kemudian ada impor barang kena pajak. Terus yang ketiga ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian yang keempat ada pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Lalu objek yang terakhir ini ada ekspor barang kena pajak berwujud dan tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh PKP. Untuk tarif PPN ini ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama, tarif PPN ini adalah sebesar 10%. Nah, tarif PPN yang kedua ini ada tarif PPN sebesar 0%. Tarif PPN yang sebesar 0% ini diterapkan atas yang pertama ekspor BKP berwujud, yang kedua untuk ekspor BKP tidak berwujud, yang ketiga untuk ekspor JKP atau jasa kena pajak. Kemudian yang ketiga, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Untuk subjek pajak ini terdiri dari dua ya. Ada yang pertama terdiri dari yang pertama pengusaha kena pajak atau PKP, yang kedua ini non PKP. Kemudian selanjutnya ini saya akan membahas mengenai PKP itu ya teman-teman. Untuk PKP ini itu adalah pengusaha kena pajak adalah pihak yang berwajib menyetor dan melaporkan PPN. Jadi setiap tanggal di akhir bulan ini adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP. Sesuai dengan ketentuan PMK nomor 197 PMK 03 2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah minimum tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP. Jadi misalkan dalam satu tahun itu pengusaha tersebut bisa mencapai transaksi penjualannya ini lebih dari 4,8 M. Namun mungkin karena seperti tahun ini ya, misalnya karena corona kemudian penjualannya menjadi sepi sehingga transaksinya nggak sampai 4,8 M dalam waktu 1 tahun ini, maka pengusaha tersebut bisa langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP itu. Nah, dengan menjadi PKP ini, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Lalu di dalam PPN ini kita melihat ada dua ya. Ada PPN yang dapat dikreditkan dan PPN yang tidak dapat dikreditkan. Untuk yang PPN yang dapat dikreditkan ini terdiri dari pajak masukan. Untuk pajak masukan ini ada batas waktunya ya teman-teman untuk bisa dikreditkan. Nah, untuk pajak masukan dapat dikreditkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama. Dapat pula dikreditkan pada masa pajak berikutnya, namun selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Nah, untuk pajak masukan yang dapat dikreditkan ini ada syaratnya teman-teman. Ada 2 syarat. Untuk syarat yang pertama ini tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak. Kemudian yang kedua, syarat kedua ini berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
Kemudian kita akan lihat yang kedua, PPN yang dapat dikreditkan. PPN yang tidak dapat dikreditkan maksudnya. Untuk yang pertama ini, PPN atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Terus yang kedua ada PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Kemudian yang ketiga ada PPN atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Keempat ada PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha tersebut dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian ada PPN atas perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM, atau tidak mencantumkan nama alamat dan nomor pokok wajib pajak pemberi BKP atau penerima JKP. Lalu yang keenam, PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 6 UU Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. Lalu yang ketujuh ada PPN atas perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Lalu yang kedelapan ada PPN atas perolehan BKP atau JKP yang masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Lalu ada PPN atas perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2A UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. Lalu yang ke-10 ada pajak masukan yang dapat dikreditkan tapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Tidak dapat dikreditkan pada masa pajak lebih dari 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Untuk yang poin ke-11 ini ada pajak masukan yang dapat dikreditkan tapi telah dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan atau istilahnya itu dikapitalisasi kepada harga perolehan BKP atau JKP yang bersangkutan tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan. Nah, untuk PPN ini dia memiliki beberapa kedudukan. Untuk yang pertama ada single stack tax dan multi stack tax. Untuk yang single stack tax ini artinya adalah suatu jenis pajak atas konsumsi atau pajak penjualan yang pengenaannya dilakukan hanya pada salah satu mata rantai jalur produksi atau jalur distribusi. Jadi hanya salah satu aja ya dikenakannya, baik mau yang di jalur produksi ataupun mau yang di jalur distribusi, hanya salah satu. Kemudian yang kalau yang multi stack tax ini memiliki pengertian PPN dikenakan pada seluruh rantai produksi dan distribusi, jadi pada semua rantainya. Kalau yang tadi single itu hanya salah satu, yang multi stack ini bisa dikenakan di seluruh rantai produksi dan distribusi. Jadi pada multi stack tax ini setiap barang yang menjadi objek PPN ini mulai dari pabrikan ke pedagang besar hingga ke pengecer atau retail, semuanya ini dikenakan PPN. Lalu kita akan melihat sifat pemungutan PPN. Untuk sifat pemungutan PPN ini, pajak pertambahan nilai ini mempunyai beberapa sifat pemungutan atau karakteristik yang dikenal dengan legal karakter. 1. PPN sebagai pajak objektif. Nah, pungutan PPN ini mendasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak itu. Kemudian sifat yang kedua ini, PPN sebagai pajak tidak langsung atau indirect tax. Pada yang poin kedua ini, sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain.
Namun dari segi yuridis, tanggung jawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung pajak atau pemikul beban itu. Untuk menetapkan sebagai pajak tidak langsung, karena adanya unsur-unsur, ada 3 unsur ya teman-teman. Untuk unsur yang pertama ini penanggung jawab pajak terutang, yaitu pihak yang secara yuridis formal diwajibkan. Kemudian diwajibkan melunasi pajak sebagai akibat adanya peristiwa ekonomi yang menyebabkan untuk dikenai pajak. Unsur kedua ini penanggung pajak, yaitu pihak yang kenyataannya secara ekonomis memikul beban pajak. Lalu untuk yang unsur ketiga ini ada pemikul beban pajak, yaitu pihak yang harus memikul beban pajak berdasarkan undang-undang. Nah, pada PPN ternyata ketiga unsur tersebut ini berada di pihak yang terpisah-pisah atau berbeda ya teman-teman. Oleh karena itulah dikategorikan sebagai pajak tidak langsung. Untuk yang sifat PPN yang ketiga ini ada pemungutan PPN multi stake tax. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar sampai dengan pengecer. Lalu yang sifat keempat ini PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti faktur pajak. Nah, kredit method sebagai metode yang digunakan pada sifat yang keempat ini. Dengan konsekuensi pengusaha kena pajak ini harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN itu. Lalu yang kelima, PPN bersifat netral. Netralitas ini dapat dibentuk karena adanya 2 faktor ya teman-teman. Untuk faktor yang pertama ini PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa. Kemudian untuk yang faktor kedua, PPN ini dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan. Lalu yang sifat keenam ini ada PPN tidak menimbulkan pajak ganda, dan sifat yang terakhir atau yang ketujuh, PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri. Kemudian untuk yang kompensasi PPN, kompensasi dalam PPN ini dapat kita artikan sebagai selisih lebih pajak atau penggunaan lebih bayar PPN untuk membayar utang pajak atau kurang bayar PPN yang ada di bulan berikutnya. Dalam KBBI, kompensasi yaitu pengertian dari kompensasi yaitu pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga utangnya. Jadi misalkan utangnya itu sebesar 5 juta, ya untuk pemberesan piutangnya itu kita memberikan barang-barang yang seharga 5 juta itu, jadi sama sebanding harganya. Nah, jika pengusaha pajak melaporkan SPT masa PPN dan diketahui ada kelebihan atau pembayaran PPN atau PPN yang lebih besar dibandingkan pajak masukannya, maka PKP ini bisa membuat kompensasi lebih bayar PPN dan juga melakukan pembetulan SPT PPN lebih bayar. Ada beberapa opsi ya teman-teman yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama ada restitusi atau meminta kelebihan tersebut. Kemudian opsi yang berikutnya ini ada dana kelebihan akan dialihkan untuk pembayaran masa pajak selanjutnya atau kompensasi PPN. Untuk waktu kompensasi ini tidak dibatasi ya teman-teman, karena PKP dapat mengkompensasikannya ke masa-masa pajak berikutnya. Nah, contoh kasusnya pada masa pajak Oktober 2019, PKP memiliki kelebihan bayar PPN sebesar 7 juta. Maka ketika PKP tersebut mengambil opsi kompensasi PPN, maka kelebihannya tersebut akan dijadikan pengurangan pada bulan November 2019. Kemudian, ternyata jika bulan Oktober 2019 tercatat kurang bayar sebesar 1 juta, maka kompensasi lebih bayar PPN sebesar 7 juta di bulan Oktober lalu akan dijadikan pengurang, sehingga statusnya menjadi lebih bayar sebesar 6 juta. Kemudian ada beberapa langkah dalam melakukan kompensasi PPN ini ya teman-teman, melalui aplikasi e-faktur. Kalau yang untuk langkah pertama, melakukan pembetulan SPT masa PPN. Itu caranya teman-teman. Pertama kita login ke aplikasi e-fakturnya, terus
setelah kita login ya teman-teman, kita dapat masuk ke bagian posting, lalu pilih isi masa pajak atau bulan yang lebih bayar. Terus langkah kedua, kita mengisi jumlah faktur pajak yang masukan yang lebih bayar. Mengisi jumlah faktur pajak masukan yang lebih bayar maksudnya. Kemudian yang ketiga, klik cek jumlah dokumen BKPM. Untuk memperbarui masa pajak, langkahnya pilih posting, perbarui tampilan yang ada jumlah pembetulannya, dan lalu buka SPT untuk diubah. Kemudian yang paling ketiga ada mengisi formulir lampiran. Itu caranya, kita yang pertama masuk ke bagian 3AB, terus kemudian klik poin B, kemudian masukkan PPN yang akan dikompensasi. Kemudian yang poin kedua ada masuk kembali ke SPT, terus kemudian klik formulir induk 4, kemudian pilih 2H, terus klik 1.2 butir 2F, terus kemudian butir 2.1. Selain PKP pasal 9 ayat 4W atau PPN, dan klik butir 3.1 dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Terus masuk ke bagian 4, ke bagian 6, isi tempat tanggal yang sesuai dengan tanggal hari pembesaran SPT. Kemudian pilih simpan, masuk kembali ke posting, dan pilih masa pajak yang akan dibayar. Dan dalam pemilihan ini kita bisa melihat dalam formulir 1111 bagian 2 poin D berupa nominal PPN yang harus dibayar, jumlahnya sudah berkurang dari nominal sebelumnya. Kemudian yang D, kita upload file ke DJP online. Kemudian yang langkah terakhir sudah selesai ya teman-teman, kita tinggal menunggu notifikasi bahwa laporan SPT masa PPN ini masa PPN dibayar ini telah sukses dilakukan. Kemudian saya akan memberikan sedikit contoh kasus untuk perhitungan pada PPN ini. Misalnya ada contoh kasus, PT ABC membeli stok pada tanggal 10 September sebesar 50 juta include PPN, dan pada tanggal 12 September 2020 menjualnya sebesar 52 juta exclude PPN. Terus soalnya berikan potensi PPh dan PPN yang dikenakan, kapan penyetoran dan pelaporan dilakukan, serta jurnalnya. Nah, untuk yang pertama kita mencari PPN masukannya dulu. Itu caranya kita menghitung DPP pembelian. DPP pembelian itu caranya 50 juta dibagi 1,1. Nah, 1,1 ini didapat dari rumusnya teman-teman. Kalau include PPN itu dia dibagi 1,1 rumusnya. Dapat hasil 45.454.545 rupiah. Kemudian PPN masukannya ini berarti 45 juta tadi, 45.454.545 rupiah dikali 10%, maka hasilnya sebesar 4.545.454 rupiah. Kemudian setelah itu kita mencari DPP penjualannya. Untuk DPP penjualannya ini sebesar 52 juta ya teman-teman. Nah, PPN keluarannya jadinya 52 juta dikali 10%. Dikali 10% ini maksudnya karena penjualannya ini kan tadi dikatakan exclude PPN, jadi dikali 10%, hasilnya 5,2 atau 5.200.000. Lalu untuk menghitung PPN terhutangnya, ini caranya PPN keluaran dikurangi PPN masukan. Jadi kan PPN keluarannya 5.200.000, berarti 5.200.000 dikurangi PPN masukannya tadi sebesar 4.545.454 rupiah, hasilnya 654.546. Untuk tanggal penyetoran PPN ini dilakukan akhir bulan berikutnya, karena tadi disoalkan dikatakan bahwa dia membeli stoknya pada tanggal 10 September, jadinya tanggal penyetorannya bulan berikutnya itu bulan Oktober ya teman-teman. Oktober kan sampai tanggal 31, jadi tanggal penyetorannya itu tanggal 31 Oktober 2020 dan tanggal pelaporannya juga tanggal 31 Oktober 2020. Jadi PPN tanggal pelaporan dan tanggal penyetoran PPN ini sama ya teman-teman. Kemudian untuk jurnalnya ada di tanggal 10 September, jurnalnya ini pembelian di bagian debit itu sebesar 45.454.545 rupiah, dan PPN masukan juga di bagian debit sebesar 4.545.000
Rp1.454 dan kasnya sebesar 50 juta ya teman-teman. Itu di bagian kasnya di bagian kredit. Terus tanggal 12 September itu ada bagian debit, ada kas 57.200.000. Itu hasil dari DPP penjualan ditambah PPN keluaran ya teman-teman. Kemudian ada penjualan di bagian kredit sebesar 52 juta dan di bagian kredit lagi ada PPN keluaran sebesar 5.200.000. Kemudian untuk jurnal penyetoran PPH-nya, penyetoran PPN-nya maksud saya, itu di PPN keluaran bagian debit ada PPN keluaran sebesar 5.200.000 dan di bagian kredit ada PPN masukan sebesar Rp4.545.454 dan bagian kredit lagi ada kas atau bank sebesar Rp654.546. Nah, kemudian untuk yang soal berikutnya ada PT BCD memberikan jasa pembasmi hama kepada PT XYZ sebesar 2 juta ekskul PPN pada tanggal 18 Agustus 2020. Jadinya PPh 23 nya ini sebesar 2% dikali 2 juta hasilnya 40.000. Kemudian kita cari PPN nya 10% dikali 2 juta itu hasilnya 200.000. Untuk penyetoran PPh 23 nya ini paling lambat tanggal 10 September 2020 dan pelaporannya juga paling lambat tanggal 20 September 2020. Kemudian untuk penyetoran dan pelaporan PPN ini paling lambat tanggal 30 September. Kemudian jurnal dari sisi BCD tadi, dari sisi pemberi jasanya ini ada tanggal 18 Agustus 2020 ada kas bagian debit sebesar 2.200.000 dan bagian kredit ada PPN keluaran sebesar 200.000 dan penjualan sebesar 2 juta. Dan penyetoran jurnal penyetoran PPN ini ada bagian debit PPN keluaran sebesar 200.000 dan kas atau bank sebesar 200.000. Kalau dari jurnal dari sisi PT XYZ atau sisi pemberi penghasilan, ada jurnal yang pertama di tanggal 18 Agustus 2020 ini ada beban pembasmi harma bagian debit sebesar 2 juta dan PPN masukan juga sebesar 200.000 di bagian debit juga. Lalu bagian kredit ada hutang PPh 23 sebesar 40.000 dan kas atau bank sebesar 2.160.000. Kemudian untuk penyetoran PPh ini jurnalnya hutang PPh 23 sebesar 40.000 itu di bagian debit dan kas atau bank sebesar 40.000 di bagian kredit. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.